Halo teman-teman, selamat menyaksikan video penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Nah, baik teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Studi Ritual dalam Islam yang beranggotakan saya Latifatul Islamiyah, Rudy Syafaiyah, dan juga Muhammad Sahlan. Kami akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah pengertian dari ritual dalam Islam. Yang kedua, konsep dan aspek dalam ritual Islam. Yang ketiga, macam-macam budaya ritual dalam Islam. Dan yang keempat, fungsi dari ritual dalam Islam. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan video pembahasan dari kami. Terima kasih atas waktunya Mbak Latifatul Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi ritual Islam dan aspek serta konsep dari studi ritual Islam. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan simbol budaya, terutama Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan keanekaragaman budayanya. Dikarenakan Indonesia memiliki beraneka-ragaman budaya, alangkah baiknya kita untuk mengenal budaya-budaya lain agar dapat saling menghormati satu sama lain apabila ada paham yang tidak sejalan. Tidak jarang pula kita melihat konsep ritual Islam diimplementasikan dengan budaya Jawa. Sebagai contoh, budaya kenduren. Rasulullah tidak pernah melaksanakan budaya kenduren, tapi para wali songo berinisiatif untuk mengadakan kenduren. Selain sebagai sarana kerohanian, dapat juga sebagai sarana untuk mempererat rasa persaudaraan satu sama lain. Berikutnya adalah konsep dan aspek dalam studi ritual Islam. Berdasarkan pernyataan yang baru saya jelaskan, kami menyimpulkan bahwa konsep studi ritual Islam menggunakan konsep dan aspek kebudayaan. Dalam ilmu antropologi sendiri, terdapat 2 istilah yang dapat kita artikan sama, yakni kultur dan civilization. Kultur sendiri memiliki arti memelihara, sedangkan civilization memiliki arti warga kota. Kami menyimpulkan bahwa studi ritual Islam ini merupakan budaya yang dilakukan secara turun-temurun dan bergerak secara progresif. Tentunya kita pernah melihat nenek kita masih menggunakan kertus, sedangkan pada zaman sekarang, pada zaman sekarang telah banyak model hijab-hijab yang lainnya. Yang perlu kita garis bawahi dalam studi ritual Islam ini adalah pentingnya untuk menghormati kebudayaan lain asal masih berada dalam kaidah Islam yang sesuai dengan syara. Budaya-budaya ini tergantung pada pembawanya dan tidak bisa dipaksa menjadi satu. Yang terpenting adalah saling toleran satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai macam-macam budaya ritual dalam Islam. Budaya dalam pengertian umum merupakan suatu rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat manusia, di mana kebudayaan tersebut sudah berasal dari orang-orang zaman terdahulu yang diwariskan untuk generasi-generasi berikutnya. Kemudian, yang dimaksud dengan budaya dalam ritual Islam merupakan suatu rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan beribadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah terdahulu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Secara umum, ritual di dalam Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, memiliki dalil tegas dan eksplisit di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan yang kedua, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian, adapun ritual dalam Islam menurut tingkatannya.
Adapun menurut tingkatannya, ritual dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ritual primer. Ritual primer merupakan ibadah wajib menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan teladan dari Rasulullah SAW. Contohnya adalah sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Adapun contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu perintah sholat dan juga zakat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Selanjutnya yang kedua adalah ritual sekunder, merupakan ibadah sunnah di dalam sholat. Contohnya ada sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya. Sebagaimana yang dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian yang ketiga adalah ritual tersier, merupakan ibadah berupa anjuran yang tidak mencapai derajat sunnah karena pada masa Rasulullah dulu tidak dicontohkan oleh Nabi. Contohnya adalah tahlilan. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai macam-macam budaya ritual dalam Islam. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi ritual dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Sahan. Poin pembahasan selanjutnya fungsi ritual dalam Islam. Yang pertama, penghubung atau penjembatan seorang hamba kepada Tuhannya. Menurut TBA Hasan Sadali yang dikutip oleh Nedi Sugianto menjelaskan juga bahwa dalam Islam, zikir selain untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati, zikir juga merupakan jalan atau alat yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya. Sementara menurut Usman Sa'ad Sarqawi, sebagaimana dikutip oleh Nedi Sugianto, menjelaskan bahwa zikir adalah jalan yang menyampaikan kepada kecintaan Allah dan keridhaannya. Jadi bisa dibilang sebuah ritual keagamaan atau sebuah ibadat itu sendiri merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, menghilangkan gundah dan gelisah di hati. Zikir juga dapat menghilangkan kebingungan dan kegundahan hati. Zikir pula yang menjadikan hati menjadi jernih, tenang, tentram, dan bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi bisa dibilang dengan melakukan serangkaian ibadah kita bisa menghilangkan resah, khawatir, dan gelisah yang ada di hati dan mengantarkan kita menuju ketenangan hati. Yang ketiga, sarana memperbaiki budi pekerti dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat. Bahwasanya ibadah atau ritual keagamaan juga berfungsi sebagai sarana perbaikan budi pekerti yang buruk untuk bisa menjadi kembali baik, juga salah satu yang menjadi pencegah bagi kita dari melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan bersifat maksiat. Salah satu ibadah yang dapat mencegah maksiat dan menenangkan hati adalah sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang mana artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, berzikir dengan rutin, insya Allah kita bisa terjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan maksiat.
Yang keempat, tindakan memperkuat hubungan solidaritas kelompok sosial. Dan juga ritual atau ibadah merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci dan memperkuat hubungan solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman, sebagaimana contoh ritual selamatan atau kenduri yang diadakan masyarakat dalam rangka atau acara tertentu. Selamatan kemudian berfungsi secara sosial, paling tidak terjadi interaksi sosial yang dengannya tersambung persaudaraan atau silaturahim, di mana ketika diadakannya selamatan atau kenduri, banyak tetangga-tetangga yang berkumpul ke rumah untuk datang membantu. Di sini terjalin hubungan sosial dan terjalinnya tali persaudaraan serta tersambungnya silaturahmi. Kesimpulan, ritual dalam Islam merupakan suatu budaya atau kebiasaan yang kita lakukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, berdoa, dan lain-lain. Dalam ritual Islam ini, kesimpulan, ritual dalam Islam merupakan suatu budaya atau kebiasaan yang kita lakukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, berdoa, dan lain-lain. Dalam ritual Islam ini sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ritual yang mempunyai dalil tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ritual yang tidak memiliki dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Adapun menurut tingkatannya dibagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud dengan primer yaitu ibadah wajib, sekunder adalah ibadah-ibadah sunnah, dan tersier adalah ibadah yang tidak sampai pada tingkatan sunnah karena tidak ada pada zaman Nabi, yang biasanya disebut sebagai ibadah bid'ah hasanah. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat aturan-aturan sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur dalam peribadatan ritual, baik aturan-aturan yang berdasarkan Islam dan aturan masyarakat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang barokah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.